Ada berita-berita tidak boleh langsung di-share, tidak boleh langsung diviralkan. Tetapi psikologi seseorang itu gak mau dia jadi yang nomor 2 yang tahu, nomor 3 yang tahu, gak mau. Jangan, kalau misalkan ada berita yang datang, wa idza ja'um amrum minal amni awil khaufi, ada berita yang itu berita keamanan, ya, berita yang baik atau berita yang mencekam, itu nggak boleh langsung disebar. Kita juga begitu ketika kita melihat media sosial, ada berita-berita tidak boleh langsung di-share, tidak boleh langsung diviralkan. Tetapi psikologi seseorang itu nggak mau dia jadi yang nomor 2 yang tahu, nomor 3 yang tahu, nggak mau. Dia harus jadi yang pertama kali yang tahu. Dia harus jadi yang pertama kali viral. Ini psikologis seseorang yang menggunakan media sosial. Dia harus menjadi pionir. Dia harus menjadi trendsetter. Apalagi Gen Z. Gen Z itu juga hawa-hawanya adalah baperan. Dimarahin sekali, healingnya minta 1 bulan gitu. Naif juga Gen Z itu, Masya Allah, itu tadi gampang nge-share berita. Dia mau jadi yang trendsetter. Saya berarti ya. Iya Gen Z. Saya kasih tahu ini nih sebagai pembina Gen Z. Luarnya estetik, dalamnya problematik. Dan juga kemudian pengennya instan nih. Mohon maaf nih, saya pernah loh di DM banyak orang itu, Neng Sheila itu, ini saya buka ini baru lang kenjenengan biar nggak jadi gibah gitu ya. Kalau di depan orangnya kan bukan gibah. Saya itu pernah loh enak ya jadi Neng Sheila, gitu. Enak ya jadi Neng Sheila, jalan-jalan ke luar negeri terus, bajunya bagus-bagus, dia diundang di mana-mana dan lain sebagainya. Terus saya mengklarifikasinya itu kepada saudaranya jenengan Neng, kepada Neng Firda. Benar gak sih Neng Sheila itu begini-begini seperti yang dikatakan netizen, yang digibahin sama netizen. Lalu Neng Firda bilang gini, enggak Neng Sheila itu tidak instan seperti itu. Neng Sheila itu ada pengen, benar gak di sini? Betul lah, bukan gak instan. Iya, jadi gak instan. Gak dibawa nih tadi nih. Enggak terbawa, maaf. Jadi gak instan. Tiba-tiba Neng Sheila menjadi orang yang besar, tiba-tiba Neng Sheila menjadi viral, tiba-tiba Neng Sheila menjadi qudwah, menjadi uswah. Tidak langsung seperti itu, tapi biasanya Gen Z itu ya begitu Neng, pinginnya tuh yang instan-instan gitu. Padahal kalau misalkan kita klarifikasi, faruddu ilallahi war rasul, itu kan maknanya klarifikasi yo. Kalau kamu nggak tahu kebenaran tentang informasi itu, klarifikasi kepada orang yang paham, kembalikan kepada ulil amri. Makanya di ayat yang terakhir, walaula fadlullah alaikum warahmatullahi lattaba'tumus syaitana illa qalila. Jangan kamu ittiba atau ittaba, ayat tabit kan FOMO. Mengikuti sesuatu yang tren itu tanpa ada klarifikasi terlebih dahulu. Seperti dari yang sampaikan insyaallah, harus ditimbang mana baiknya dan juga mana buruknya. Kalau baik ikuti, kalau buruk pertimbangkan. FOMO itu tidak hanya kita membuat konten. FOMO itu kalau bahasa Jawanya ketok tular. FOMO itu nggak hanya bikin konten biar viral, bikin konten biar banyak yang nge-like, biar banyak yang komen. FOMO itu juga berarti kita komen loh nih. Komentar itu juga termasuk kita FOMO. Teman-teman pernah nggak merasakan ketika ada konten itu yang isinya bagus, tapi tiba-tiba ada satu komentar itu yang jelek. Pada akhirnya orang-orang itu ikut-ikutan komentar jelek di konten itu. Nah akhirnya orang yang awalnya tadi ini bagus kok, lihat komen ini, banyak yang setuju nih, ya udah kalau gitu saya juga ikutan jelek-jelekin. Nah itu kan juga termasuk FOMO di dalam berkomentar. Padahal teman-teman, ini pesan saya nih, kalau misalkan kita bikin konten, bikin status sekalipun, kemudian kita ini komentar di postingan orang lain, itu pertimbangkan 3 hal. Yang pertama, mau komen atau bikin konten, penting atau tidak konten ini untuk di-share, untuk ditulis, untuk disebarkan di media sosial. Itu yang pertama, penting atau tidak. Kalau tidak penting, tidak perlu. Yang nomor 2, apakah konten ini nanti pada akhirnya ada orang yang merasa tersindir. Lah kita kan kadang nulis status untuk si A, yang baca itu yang tersinggung dari B sampai Z. Lah itu biasanya adalah status yang menyinggung. Lah makanya kita hindari yang itu. Yang ketiga, ketika bikin konten atau nulis komentar sekalipun, perhatikan apakah yang kita tulis atau yang kita posting itu tidak menyakiti seseorang atau merendahkan seseorang. Yang harus kita hindari.
Padahal dawuhnya Habib Umar ya Ning ya, ketika kita ini melihat orang lain dengan pandangan yang merendahkan, itu Rasulullah tidak akan kerso melihat kita ketika di akhirat. Maka hindari konten-konten FOMO yang negatif, tetapi kita mengikuti konten-konten FOMO yang itu bisa membuat diri kita menjadi lebih baik, atmosfer positifnya itu lebih tercurahkan dan bisa membuat manfaat bagi orang lain tentunya.